Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat ya dan selalu semangat dimanapun berada. Hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi masa kerajaan Hindu-Buddha dan menganalisis masa kerajaan Islam. Memasuki materi yang pertama yaitu masa kerajaan Hindu. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad keempat Masehi. Raja pertama adalah Kudungga. Ketika menjadi raja, ia belum memeluk agama Hindu. Raja kedua adalah Aswawarman, yaitu anak dari Kudungga. Ia sudah memeluk agama Hindu ketika menjadi raja. Raja ketiga adalah Mulawarman, yaitu anak dari Aswawarman. Ia adalah raja yang sangat taat dan dermawan. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan pada masa Mulawarman. Bukti keberadaan kerajaan Kutai dapat diketahui dari prasasti Mulawarman yang berbentuk yupa. Yupa adalah prasasti yang berbentuk tugu atau tiang batu yang dipahat menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Prasasti Mulawarman terdiri dari 7 yupa, tetapi baru 4 yupa yang berhasil diterjemahkan. Yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang berkuasa pada abad ke-4 sampai abad ke-7 Masehi. Raja pertama adalah Jayasingawarman, raja kedua Dharmayawarman, yaitu anak dari Jayasingawarman. Raja ketiga adalah Purnawarman, yaitu anak dari Dharmayawarman. Ia adalah raja yang hebat dan kuat. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Rakyat hidup aman dan makmur. Tindakan yang dilakukan Raja Purnawarman untuk menyejahterakan rakyatnya adalah membangun saluran air dengan cara menggali sungai Gomati, sekarang wilayah Bekasi, untuk pengairan lahan pertanian dan mencegah banjir, serta menyedekahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana sebagai rasa syukur. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalannya, yaitu Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Jambu, Prasasti Ciareteun, dan Prasasti Lebak. Selanjutnya yaitu Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga berdiri pada abad ke-6 Masehi di utara Jawa Tengah. Masa kejayaan kerajaan ini yaitu pada masa Ratu Sima. Adapun peninggalannya yaitu Prasasti Rahtaun, Prasasti Sojomerto, Prasasti Tukmas, Candi Angin, dan Candi Bubrah. Selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-8 Masehi yang terletak di Jawa Tengah. Raja pertamanya adalah Sana, raja kedua adalah Sanjaya, yaitu putra dari Raja Sana. Ketika memerintah Kerajaan Mataram, Sanjaya menamakan dirinya sebagai Rakai Mataram, yang artinya berkuasa di daerah Mataram. Sanjaya berhasil memperluas wilayah Kerajaan Mataram sampai ke wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Raja ketiga adalah Pancapana Rakai Panangkaran, yaitu putra dari Raja Sanjaya. Kerajaan Mataram pecah menjadi 2 setelah masa pemerintahan Rakai Panangkaran, yaitu Kerajaan Dinasti Sanjaya beragama Hindu dan Kerajaan Dinasti Sailendra beragama Buddha. Kedua kerajaan tersebut dipersatukan kembali melalui pernikahan antara Rakai Pikatan, Dinasti Sanjaya, dan Pramowardhani, Dinasti Sailendra. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Mataram yaitu diantaranya Candi Siwa, Candi Brahma, Candi Wisnu, Candi Wahana, Candi Kelir, dan Candi Patok. Selanjutnya yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Brantas, Kediri, Jawa Timur.
Nama Kediri berasal dari kata kadri dari bahasa Sanskerta yang berarti pohon mengkudu. Bukti keberadaan kerajaan diketahui berdasarkan prasasti Mahaksubya, Kitab Negara Kertagama, dan Kitab Calon Arang. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Kahuripan yang dibangun oleh Raja Airlangga. Raja Airlangga merupakan raja yang memerintah dengan bijaksana sehingga dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Raja pertama kerajaan Kediri adalah Raja Jayawarsa. Kerajaan Kediri mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Jayabaya. Ia terkenal dengan ramalan masa depan yang dinamakan Jangka Jayabaya. Wilayah kerajaan Kediri meliputi sebagian besar Pulau Jawa dan beberapa daerah di Pulau Sumatera. Kerajaan Kediri mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Kertajaya, yang merupakan raja terakhir Kediri. Kerajaan Kediri runtuh karena diserang oleh pasukan Ken Arok dan Kerajaan Singasari. Selanjutnya yaitu Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Malang, Jawa Timur. Menurut Kitab Negara Kertagama, Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Setelah memerintah selama 5 tahun, Ken Arok diganti oleh Anusapati yang merupakan anak tiri dari Ken Arok. Anusapati kemudian diganti oleh Tojaya, yaitu anak kandung dari Ken Arok. Tojaya diganti lagi oleh Ranggaweni. Pada masa pemerintahan Ranggaweni, rakyat kerajaan Singasari hidup aman dan damai. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara yang merupakan anak dari Ranggaweni. Kerajaan Singosari melancarkan ekspedisi Pamalayu, yaitu serangan terhadap kerajaan Sriwijaya dengan tujuan untuk menaklukkan daerah-daerah lain, dan ekspedisi Pabali, yaitu serangan terhadap kerajaan Bali untuk menguasai Bali. Daerah kekuasaan kerajaan Singasari meliputi Sumatera, Pahang, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Kerajaan Singasari runtuh akibat Kertanegara menolak menjalin kerjasama dengan kerajaan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan dan menghina utusannya tersebut. Akibatnya, kerajaan Singasari diserang oleh pasukan kerajaan Mongol dan Kertanegara tewas di tangan Jayakatwang. Selanjutnya yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan besar yang berdiri pada tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan keturunan dari Kerajaan Singasari. Pusatnya terletak di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit bermula ketika Raden Wijaya berpura-pura meminta pengampunan kepada Jayakatwang dan mulai mengabdikan diri kepadanya. Akhirnya Raden Wijaya diberikan tanah di hutan Tarik. Raden Wijaya bersama pengikutnya membangun daerah baru yang diberi nama Majapahit. Nama Majapahit berasal dari buah maja yang rasanya pahit, yang ditemukan oleh pengikutnya di daerah tersebut. Raden Wijaya mengajak kerjasama kerajaan Mongol untuk membalas dendam kepada Jayakatwang. Akhirnya, kerajaan Singasari berhasil dikalahkan dan Jayakatwang tewas dalam pertempuran tersebut. Raden Wijaya menjadi raja pertama kerajaan Majapahit setelah berhasil mengusir kerajaan Mongol. Raden Wijaya mendapat gelar Kertajasa Jayawardana. Raja kedua kerajaan Majapahit adalah putra dari Raden Wijaya yang bernama Jayanegara. Kerajaan Majapahit mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit berada dalam keadaan damai, tentram, dan wilayahnya luas. Keberhasilan Hayam Wuruk tersebut berkat bantuan dan dukungan dari patihnya, yaitu Gajah Mada. Ia merupakan seorang panglima perang yang hebat. Ia berhasil dengan Sumpah Palapa.
Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran setelah Hayam Wuruk dan Gajah Mada wafat, serta karena Perang Parekrek atau Perang Saudara. Banyak daerah kekuasaan Majapahit yang melepaskan diri dan pada saat yang sama, agama Islam mulai berkembang di Pulau Jawa. Peninggalan kerajaan Majapahit berupa patung, arca, keramik, dan selanjutnya yaitu masa kerajaan Buddha. Selain agama Hindu, di Indonesia juga berkembang agama Buddha. Agama Buddha merupakan salah satu agama tertua di dunia. Agama Buddha berasal dari India, tepatnya dari Nepal. Agama Buddha didirikan oleh Siddhartha Gautama pada abad ke-6 Masehi. Agama Buddha tersebar ke Indonesia dibawa melalui jalur perdagangan. Perkembangan agama Buddha ditandai dengan kemunculan kerajaan-kerajaan bercorak Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia yang mempunyai wilayah yang luas dan peninggalan-peninggalan berupa candi yang megah. Sejak tahun 750 Masehi, daerah kekuasaan Kerajaan Mataram Buddha dikuasai oleh Wangsa Sailendra. Raja-raja dari Wangsa Sailendra adalah pemeluk agama Buddha. Peninggalan Kerajaan Mataram Buddha yang terkenal adalah Candi Borobudur, yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Candi Borobudur dihiasi oleh relief yang dipahat yang menggunakan nilai tinggi. 10 tingkatan bangunannya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Pada setiap tingkatan terdapat stupa. Candi lain peninggalan Kerajaan Mataram Buddha yaitu Candi Kalasan, Candi Mendut, Candi Sewu, dan Candi Pawon. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini adalah kerajaan besar yang berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Awalnya pusat kerajaan berada di Muara Takus, Riau. Kemudian pusat kerajaan Sriwijaya dipindahkan ke Muara Sungai Musi, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Balaputradewa adalah anak dari Raja Samaratungga yang berasal dari Pulau Jawa. Keberhasilan yang dicapai oleh Kerajaan Sriwijaya yaitu wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Pulau Sumatera, sebagian Jawa Barat, dan semenanjung Melayu. Memiliki armada laut yang kuat sehingga menjadi negara maritim yang disegani bangsa lain. Menjadi pusat perdagangan dan pelayaran dunia, menguasai Selat Malaka dan Selat Karimata sebagai jalur pelayaran dari Tiongkok menuju India dan sebaliknya. Menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha, Kerajaan Sriwijaya banyak didatangi oleh siswa dari negara lain untuk belajar agama Buddha dan bahasa Sanskerta. Pendidikan di Kerajaan Sriwijaya dibantu oleh mahaguru yang bernama Sakya Kirti dan Dharmapala. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi. Penyebabnya adalah diantaranya pemindahan pusat kerajaan Sriwijaya dari Muara Takus ke Palembang, Sumatera Selatan, yang jauh dari pantai membuat kapal dagang enggan singgah hingga pemasukan pajak jauh berkurang. Selain itu, wilayah kekuasaan yang luas sulit dikendalikan sehingga banyak daerah yang melepaskan diri. Selain itu, yaitu serangan Raja Kola Mandala atau Kerajaan India Selatan yang menyebabkan Raja Sanggarama Wijaya Tunggawarman, Raja Kerajaan Sriwijaya, ditawan. Dan serangan dari Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Aditya Warman. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yaitu Arca Padmapani, Prasasti Talang Tuo yang menggunakan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti Telaga Batu terdapat hiasan 7 kepala ular kobra dan arca Maitreya sekitar abad ke-9 Masehi. Selanjutnya yaitu masa kerajaan Islam. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai.
Kerajaan Samudra Pasai berdiri sekitar abad ke-13 Masehi di Aceh Utara, Loksmawe. Ditemukan oleh Marco Polo dari Italia. Raja-rajanya yaitu Raja pertama Sultan Malik At-Tahir I atau Sultan Muhammad, Raja kedua yaitu Sultan Malik At-Tahir II atau Sultan Ahmad. Pada masa ini pusat perdagangan dan pelayaran sangat ramai. Raja ketiga yaitu Sultan Malik At-Tahir III atau Sultan Zainal Abidin. Pada masa ini kerajaan diserang oleh Kerajaan Majapahit. Keberadaan Samudra Pasai diperkuat dengan adanya catatan Ibnu Battuta atau sejarawan Maroko. Kerajaan Aceh berdiri sekitar abad ke-16 Masehi di Banda Aceh. Kerajaan Aceh. Raja-rajanya yaitu Raja pertama Sultan Ali Mugayyad Shah, Raja kedua yaitu Sultan Salahuddin, putra dari Sultan Mugayyad Shah, Raja ketiga yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah, adik dari Sultan Salahuddin. Raja keempat adalah Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa ini. Raja terakhir yaitu Sultan Muhammad Daud Shah pada tahun 1874 hingga 1903. Selanjutnya yaitu Kerajaan Demak, berdiri sekitar abad ke-15 Masehi. Adapun raja-rajanya yaitu Raja pertama Raden Fatah tahun 1481 Masehi hingga 1518 Masehi. Raja kedua yaitu Adipati Unus, dikenal panglima perang yang unggul dan gagah berani. Raja ketiga yaitu Sultan Trenggono. Raja keempat yaitu Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Selanjutnya Kerajaan Banten. Banten merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda bekerja sama perdagangan dengan Portugis. Sultan Trenggono mengirim Fathahillah untuk merebut Banten dan Sunda Kelapa. Pada tanggal 22 Juni 1857, Sunda Kelapa berhasil diduduki. Raja-rajanya yaitu Raja pertama Sultan Hasanuddin atau putra Fathahillah. Raja kedua yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Raja ketiga yaitu Sultan Haji atau putra Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya Kerajaan Goa Talo. Gabungan Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Raja terbesar Kerajaan Goa Talo adalah Sultan Hasanuddin yang dijuluki dengan ayam jantan dari timur. Belanda berhasil memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya yang berisi hak Belanda untuk memonopoli perdagangan di pelabuhan Makassar. Kerajaan Ternate dan Tidore berdiri pada tahun 1527 di Sampalu, Kepulauan Maluku. Raja Ternate yaitu Sultan Hairun, Raja Tidore Sultan Nuku. Kerajaan Ternate membentuk Uli V atau Persekutuan V. Wilayahnya yaitu terdiri dari Ambon, Seram, Bacan, dan Obi. Kerajaan Tidore membentuk Uli Siwa atau Persekutuan 9. Wilayahnya yaitu terdiri dari Halmahera, Jailolo, Papua, dan pulau-pulau di sekitarnya. Demikian penjelasan untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak, dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.